Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Maret 2021 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Pangkal Pinang. Selamat mendengarkan. Saya sangat gembira boleh menemani kembali sahabat sekalian hari ini, Senin 29 Maret 2021, di mana kita memasuki Pekan Suci. Hari ini, gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, dari bumi Sepintu Sedulang Kabupaten Bangka, saya ingin menghaturkan renungan pagi hari ini dengan mengajak para sahabat sekalian untuk mengarahkan fokus kepada Maria. Maria yang pada bacaan yang lain yang kita dengarkan asik duduk mendengarkan Yesus, hari ini melakukan tindakan yang juga sangat-sangat istimewa. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat harum dan sangat mahal harganya, dan menyekanya dengan rambutnya. Tindakan yang tentu menjadi perhatian banyak orang karena dilakukan di tengah-tengah pesta perjamuan. Para sahabat yang terkasih, kenapa Maria melakukan itu? Luar biasa. Sepertinya Maria ingin menunjukkan rasa kasih dan terima kasihnya karena ia sungguh merasa dicintai oleh Yesus. Dikatakan bahwa Yesus kalau datang ke Betania selalu menjumpai ketiga sahabatnya ini, Marta,
Maria dan Lazarus. Bahkan ketika Lazarus mati pun, Yesus membangkitkannya. Hubungan ketiga kakak beradik ini dengan Yesus pastilah sangat dekat. Dan Maria dengan caranya menunjukkan betapa dia juga sangat mengasihi Yesus. Para sahabat yang terkasih, Pekan Suci sekarang ini kita masuki. Kemarin waktu Minggu Palma, kita telah dihantar untuk mendengarkan kisah sengsara. Pada pekan ini, Yesus akan memperlihatkan kembali kepada kita betapa besar cintanya kepada kita semua. Apakah kita sungguh merasa dicintai? Apakah kita sungguh-sungguh merasa bahwa Yesus mencintai kita secara pribadi? Saya ingat waktu saya menempuh pendidikan spesialis di Makassar, saya pernah ditanya oleh seorang guru karena dia heran melihat kenapa saya sering tersenyum. Guru saya itu bertanya kepada saya, "Ben, kenapa kok ketawa terus? Kenapa kok enggak pernah sedih kelihatannya? Kayak enggak ada susahmu." Ya, itu logat Makassar yang kira-kira artinya, kamu itu senyum-senyum aja ya, kayak kamu enggak ada susah gitu. Saya tentu saja kaget. Kok ada ya sampai orang menilai seperti itu? Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, sama seperti Anda, semua orang lain, saya juga memiliki duka dalam kehidupan saya. Saya seorang anak tunggal dan kedua orang tua saya bercerai waktu saya SMA. Setelah waktu saya SMP, kedua orang tua saya tidak tinggal bersama-sama. Saya anak broken home. Saya juga tidak punya biaya untuk sekolah, sehingga saya harus menerima beasiswa dari para suster yang membiayai saya sampai selesai kuliah. Saya juga mengalami jatuh bangun dalam kehidupan berkeluarga, hampir anulasi, hampir berpisah. Tetapi saya kira itu bukan alasan untuk kita gagal merasakan betapa Tuhan sungguh mencintai kita. Termasuk hal-hal yang sepertinya musibah, duka cita, kesengsaraan adalah sesuatu yang ternyata bisa menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Saya bersyukur karena kedua orang tua saya yang telah berpisah sejak saya SMA, hari ini Tuhan perkenankan untuk hidup dengan tenang, sehat, bahagia dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan karena perpisahan kedua orang tua saya menerima sakramen baptis. Saya tidak akan dibaptis kalau seandainya kedua orang tua saya masih bersama, karena papa saya seorang yang beragama Hindu di Bali dan ibu saya Katolik. Itu berkat yang luar biasa yang akhirnya saya syukuri dari perpisahan kedua orang tua saya. Karena saya sudah menjadi Kristiani, menjadi seorang Katolik, saya diajarkan untuk mencintai, dan saya tetap mampu mencintai ayah, ibu saya, dan menemani mereka di masa tua mereka, meskipun mereka tidak tinggal bersama lagi. Keluarga saya juga, yang dulunya hampir tercerai-berai, terpisah karena kami bertugas berjauh-jauhan, karena kami setia menjalaninya, kami saling mengampuni satu sama lain. Kini kami bersama-sama, hidup tidak terpisahkan. Kehidupan kami menjadi jauh lebih baik, jauh
lebih menenangkan, menenteramkan, dan kami bisa melayani di gereja, di rumah sakit tempat kami bekerja dengan tenang bersama-sama, berkumpul menjadi satu keluarga yang utuh berkat pertolongan Tuhan. Apa yang kami lakukan selanjutnya tidak lain dan tidak bukan hanya ucapan terima kasih dan syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami sungguh-sungguh merasa Tuhan mencintai kami begitu besar. Setiap kali memasuki pekan suci, saya selalu ingat bahwa tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak ada jalan kebahagiaan tanpa kesusahan dan penderitaan. Tidak ada kesuksesan tanpa tetes keringat dan kerja keras. Jadi, kita tidak hanya menerima yang baik-baik saja, tetapi kita juga menerima dengan ikhlas dan penuh kerelaan yang buruk-buruk juga. Karena kedua hal itu dalam hidup kita membentuk satu tarian kesempurnaan yang sama. Pada saat kita ikhlas menerima baik, buruk, susah, senang, setia, pengkhianatan, kita merasakan bahwa kita manusia yang punya kelebihan juga kekurangan. Tuhan mengajarkan agar kita sungguh-sungguh belajar mencintai dengan makin sempurna. Maria hari ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat kita merasa dicintai, kita bisa memberikan apa saja. Memberikan harta kekayaan kita atau milik kita yang paling berharga. Juga kehormatan kita yang bagi seorang wanita rambut adalah mahkota. Maria memberi teladan bagi kita bagaimana membalas kebaikan, bagaimana membalas cinta. Seorang istri merasa tentram di rumah, merasa nyaman memasak untuk suami dan anak-anaknya ketika ia merasa dicintai, ketika ia yakin bahwa keluarganya mengasihinya. Dan itu terjadi juga sebaliknya. Apakah kita sungguh-sungguh telah merasa dicintai? Apakah kita sungguh-sungguh telah membuat orang-orang di sekeliling kita merasa dicintai? Mari kita tutup renungan kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan, rahmat kesehatan yang boleh kami terima daripadamu. Tuhan, kami bersyukur boleh kembali memasuki pekan suci. Tahun ini mempersiapkan hati, mempersiapkan iman kami untuk sungguh-sungguh menyadari betapa Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni kami apabila kami selalu dan sering sekali salah fokus. Pada saat kami menerima cinta dari sesama kami lupa kalau itu adalah cinta darimu dan berfokus kepada hal-hal yang kurang penting. Kami sering lupa bahwa Engkaulah sebenarnya yang mencintai kami pada saat kami boleh menerima rahmat-rahmat yang kami perlukan setiap hari. Kami mohon tambahkanlah iman, harapan dan cinta kasih dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati, jiwa, raga kami untuk makin berfokus kepadamu, kepada cintamu, terlebih-lebih pada saat memasuki pekan suci ini, sehingga kami sungguh-sungguh boleh makin bertumbuh dalam cinta kasih-Mu dan mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki bagi setiap usaha,
upaya, perutusan, dan juga sesama yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 29 Maret 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.